Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Nadalaro. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 14 April 2025, hari Senin dalam Pekan Suci, disusun dan dibawakan oleh Frater Hasler Sakan SVD. Selamat mendengarkan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Salam dalam Sang Sabda. Saudara-saudari yang terkasih, kisah ini menceritakan bagaimana Yesus diminyaki oleh Maria, saudara Marta, dengan minyak narwastu yang sangat mahal dan memiliki aroma yang sangat khas. Tindakan Maria ini merupakan suatu dorongan batin yang besar, di mana ia menganggap Yesus sebagai tokoh yang istimewa, tokoh yang layak diperlakukan secara lebih. Namun, tindakan ini ditentang banyak orang, termasuk salah satu rasul Yesus, yakni Yudas Iskariot. Mengapa
minyak ini tidak dijual saja dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Kesannya mulia sekali maksud dari Yudas Iskariot. Namun di balik semua itu, Yudas tidak ingin Yesus mendapatkan perlakuan itu. Ia menginginkan uang dari minyak itu, ia menginginkan keuntungan yang seharusnya didapatkan darinya, dari minyak yang dipakai oleh Maria. Ia tidak melakukan sesuatu karena keinginannya yang mengarah kepada Yesus, yang mengarah kepada Tuhan. Selaras dengan itu, orang-orang Yahudi yang mendengarkan bahwa Yesus sedang berada di rumah Lazarus mulai bermufakat bahwa mereka tidak hanya ingin membunuh Yesus, tapi juga ingin membunuh Lazarus. Karena kebangkitan Lazarus membuat banyak orang berpaling dari mereka dan orang-orang menjadi lebih percaya kepada Yesus. Saudara-saudaraku yang berkasih, kerap kali dalam kehidupan sehari-hari, kita dengan segala keterbatasan kita, dengan segala niat baik kita, ingin membuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Kita ingin melakukan hal-hal baik yang tergerak dari suara hati kita. Namun, tindakan kita ini ditentang oleh banyak orang. Nah, tugas kita sekarang bukanlah kita menyerah atau kita mundur. Lakukanlah saja hal baik, sekalipun itu ditentang, sekalipun itu dilawan. Percayalah, Tuhan ada di sisimu. Tuhan mendukungmu untuk melakukan setiap kegiatan baik, setiap hal baik yang berasal dari suara hatimu, berasal dari doamu. Setelah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkan, apakah yang akan Anda lakukan? Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalerro. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.